Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Yaki selaku Head Online Trading BCA Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Yaki, selamat sore. Apa kabar Pak? Selamat sore Mas Ded, baik. Terima kasih Pak Yaki sudah meluangkan waktu di Idea Channel. Hari ini lanjutan penguatan signifikan masih terus terjadi Pak, meskipun dari sisi persentase penguatan hari ini lebih terbatas jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan di hari sebelumnya. Secara teknikal, indeks harga saham gabungan sudah kembali di atas level 8.200-an. Analisis Anda? Ya, ini lebih karena memang ada kata positif ya dari rilis kinerja emiten, terutama di 9 month 2025 ya. Dan kalau kita lihat juga kemarin yang rilis BCA itu masih sedikit di atas konsensus labanya, jadi ini menimbulkan ekspektasi bahwa big cap masih inline dan proyeksinya juga masih inline. Jadi walaupun memang kita tahu ya untuk big bank lain selain BCA di first half 2025 resultnya masih jelek, cuman mungkin ada optimisme karena memang penyaluran kredit kemarin dirilis juga oleh BI juga masih menunjukkan ada pertumbuhan. Jadi ada sedikit harapan kinerja di 9 month 2025 ini untuk Big Bang-nya membaik sih. Dan kan besok kan juga ada ekspektasi bahwa ada penurunan suku bunga lagi dari BI, dan ini menjadi angin segar sih. Selain juga dari market US-nya juga semalam juga ditutup positif karena memang ada potensi untuk Trump tidak melanjutkan kebijakan tarif triple digitnya sehubungan dengan pertemuan yang akan mereka lakukan minggu depan sih. Itu aja sih. Baik, arah untuk indeks harga saham gabungan Pak di tengah skenario dari rilis suku bunga Bank Indonesia dan penantian data inflasi Amerika Serikat di akhir pekan ini? Arahnya harusnya lebih membaik ya dan lebih positif ya, karena harusnya kan dengan optimisme bahwa shutdown pemerintahan US juga akan berakhir, otomatis data ekonomi juga mereka bisa rilis, dan dilihat dari perkembangan kemarin sih harusnya juga nggak terlalu jelek ya data ekonomi US. Dan angin segar baru juga dari yang kebijakan tadi Trump bahwa dia nggak akan melanjutkan triple digit tarif untuk Cina dan melanjutkan perundingan untuk komoditasnya terutama dari tanah jarangnya atau rare earth. Nah, kalau dalam negeri sendiri kebijakan untuk penurunan suku bunga sebenarnya dilema sih ya. Dalam satu sisi memang ini bagus untuk ngebus loan disbursement, cuman dari sisi lain juga semakin menyempitnya split antara suku bunga BI dengan the Fed rate maksudnya, ini juga akan menimbulkan potensi untuk foreign outflow. Ini juga harus diwaspadai sih. Artinya ini posisi ini harus dipertimbangkan ya Pak ya. Di tengah memang mungkin kan inflasi masih tetap terjaga. Menkyu bilang kalau inflasi masih terjaga tidak salah untuk BI kembali menurunkan suku bunga acuan. Baik, dari saham-saham perbankan big cap hari ini menjadi penopang terbesar Pak. Kita langsung saja ke BBCA. Hari ini melesat di atas 6% setelah di sehari sebelumnya BBCA juga sudah mengalami penguatan signifikan. Ada beberapa sentimen ini Pak dari sisi kinerja laba tadi pun juga Anda sebutkan, kemudian juga ada rencana akan melakukan buyback jumbo di 5 triliun rupiah, dan pada waktu konferensi pers juga BBCA mengatakan ada sinyal dividen interim sebelum akhir tahun 2025. Hari ini BBCA juga market cap-nya langsung menguat Pak, kembali mendekati dari market cap dari brand yang menduduki puncak dalam beberapa waktu terakhir. Analisis Anda untuk BBCA? Dari kemarin sih sebenarnya kita udah rekombai ya, waktu pas dari awal untuk kemarin perdagangan, dan hari ini juga kita masih rekombai dengan target itu untuk hari ini tuh BCA itu mencapai di 8.500 sampai 8.700 dengan entry buy-nya di atas 7.900. Jadi BCA memang banyak putusnya sejak dari Jumat. Kita tahu bahwa BCA masuk dari 3 saham blue chip yang masuk selain Telkom dan ICBT yang masuk dalam produk Singapura unsponsored depository receipt atau SDR ya. Jadi ini harusnya bisa menjadi kata positif bahwa asing juga kelihatan mulai inflow ya dari pergerakan dari Jumat dan Senin, dan mungkin berlanjut di hari ini karena di sisi satu juga data foreign net buy-nya, buy shares juga masih menunjukkan bahwa
tekanan beli dari BCA untuk asingnya juga masih masuk terus, jadi harusnya ini bisa jadi kata positif sih, selain dari result dari kinerjanya masih cukup bagus di 9 month 2025 ya. Ya, sebelumnya BBCA merupakan salah satu saham Pak dengan net sale terbesar di Bursa Efek Indonesia, terutama secara year to date. Pak Yaki, sinyal apa yang bisa Anda simpulkan dalam hal ini dengan kembalinya asing masuk ke saham BBCA? Potensi rally-nya masih cukup terbuka karena kita lihat juga hari ini juga masih tutup di atas MA 100-nya itu di area 8.700 8.300-an. Jadi kalau hari ini bisa bertahan di atas 8.300 dan closing di area 8.450 sampai 8.500, ada potensi untuk besok tutup gap atas di area 8.700. Jadi masih menarik untuk lihat pergerakan BCA dan masih menarik untuk trading selama bertahan di atas 8.300. Baik, jelang penutupan 8.450 menguat di 7,30%, intraday sempat ke 8.475. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke perbankan big cap lainnya, Pak. Ada posisi dari saham-saham perbankan big cap lainnya, tapi penguatannya tidak selaju yang terjadi untuk BBCA hari ini. Apa alasan yang membuat BBCA melaju lebih kencang dibandingkan dengan saham-saham perbankan big cap lainnya? Ya, tadi udah kita bahas juga di sebelumnya ya. Dari four big bank, terutama dari Mandiri, BRI, dan BNI, hanya BCA yang masih solid kinerjanya based on data first half 2025 ya. Karena kalau kita tahu juga first half 2025, Mandiri, BRI, dan BNI masih membukukan kinerja yang menurun, walaupun masih laba ya. Cuman kinerjanya year on year masih turun, terutama dari Mandiri sendiri yang terlihat paling buruk ya. Dan kalau kita tahu juga BRI juga kenapa turun, karena memang revenue-nya juga naik banyak, mereka lebih banyak melakukan penghapusan untuk kredit macetnya. Jadi ini kan membuat biaya pencadangannya juga naik, dan ini yang menjadi beban. Ini beda dengan BCA yang memang tumbuh secara organik ya, mulai dari sisi pendapatan sampai ke bawahnya. Jadi dan hasil kemarin juga labanya kan saya ingat saya masih di atas konsensus walaupun nggak terlalu banyak sih. Jadi harusnya masih lebih solid BCA sih. Oke, di antara BBRI, BMRI, dan juga BBNI, Pak, dari ketiga perbankan big cap Himbara, mana yang lebih direkomendasikan di tengah posisi teknikal di penutupan sesi kedua hari ini? Dari ketiga saham itu, kalau dilihat dari sisi teknikalnya yang masih menarik memang dua sih Mas, antara Mandiri atau BRI ya. Cuman kalau kita lihat dari pergerakannya biasanya yang reboundnya lebih cepat itu Mandiri dan BRI. Kalau BNI mungkin biasa agak lagging, dan kalau kita tahu juga secara fundamental juga likuiditasnya paling ketat di antara Mandiri dan BRI. Baik, analisis dari saham-saham perbankan big cap pemirsa yang hari ini kembali menjadi penopang utama untuk indeks harga saham gabungan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke infrastruktur, Pak. Infrastruktur telekomunikasi, ada Telkom hari ini melesat di atas 11%, 3280. Sempat tadi ke 3290. Analisis dan rekomendasinya untuk Telkom di tengah penguatan yang terjadi. Iya, Telkom memang kalau kita lihat juga pergerakannya masih menarik ya untuk trading, karena memang historically udah turun cukup banyak, dan kita tahu juga kemarin juga dia masih menang lelang dari frekuensi 1,43 GHz, dan tadi udah saya juga sebutkan di awal bahwa Telkom dan ICBP serta BCA ini masuk di SDR-nya Singapura ya. Jadi harusnya ini menjadi kata positif juga buat Telkom. Selain juga karena kalau kita lihat dari ekspektasi dari kinerjanya mungkin lebih flat ya, cuman kan rencana untuk Telkom untuk ekspansi besar-besaran, terus divestasi anak usaha yang tidak termasuk dalam core bisnisnya, ini juga menarik buat Telkom untuk kedepannya bisa tumbuh lebih baik, karena yang tidak sesuai dengan core bisnisnya dia akan melakukan divestasi dan hasilnya akan digunakan untuk ekspansi di core bisnisnya. Ini bagus sih untuk prospek Telkom ke depan. Jadi mungkin ini yang menjadi katalis positif buat foreign flow juga masuk kembali ke Telkom, dan ini juga sejalan dengan tujuan Danantara untuk memperbaiki portofolionya dia. Baik. Rekomendasinya seperti apa, Pak? Penutupan hari ini di 3280 menguat di 11,56%, intraday 3290 untuk Telkom. Untuk kondisi saat ini harusnya Telkom hati-hati ya di area 3.300, karena kalau 3.300 Telkomnya gagal break, ada potensi untuk Telkom kembali koreksi dengan level support di area 3190 sampai 3.200. Namun jika Telkom yang mampu break di atas 3.300, potensi rally-nya cukup besar dengan target terdekat itu di 3.400 sampai 3.600-an untuk Telkomnya.
Baik, penutupan hari ini di 3280 menguat di 11,56% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Saham-saham konglomerasi hari ini tampaknya juga ikut menjadi penopang indeks harga saham gabungan, Pak. Ada CDIA menguat di 3,30% di 1880. Analisis untuk CDIA. Ya, dengan pergerakan 3 hari terakhir harusnya ada potensi untuk CDA besok melanjutkan penguatan ya. Cuma memang hari ini CDA masih gagal bertahan di atas EMA 20-nya atau di middle Bollinger Band di area 1910. Jadi masih ada potensi untuk koreksi wajar. Cuman harusnya masih bisa di hold atau akumulasi buy selama bertahan di atas 18 sampai 1825 dengan target terdekat itu di 1940 sampai 2020-an. Baik, kebetulan 2 pertanyaan untuk menanyakan saham CDIA, Pak Yaki. Yang pertama, Bapak Diki dari Malaysia yang menyaksikan live streaming kita. CDIA masuk di 18.15, Pak. Masih profit. Kemudian satu nyangkut, tidak menyebutkan nama dan lokasi, nyangkut di 2.227. Ya, untuk yang masuk di 18.15 harusnya bisa hold selama bertahan di atas 18.40, 18.45. Target terdekat itu untuk take profit bisa di area 19.60, 19.70. Dan kalau memang CDA-nya masih bisa break di atas 19.70, ada potensi untuk CDA balik ke area 2030 dan target berikutnya di area 21.50. Jadi memang kalau kita lihat chart per 60 menit atau per 1 jam, ada potensi untuk CDA besok ribuan dulu ya selama bertahan di atas 18.40. Jadi masih menarik untuk akumulasi buy atau average down CDA sore ini selama bertahan di atas 18.40-an. Apakah average down direkomendasikan juga Pak untuk yang masuk cukup jauh di atas di 2.227? Untuk average down harusnya menarik ya selama bertahan di atas 18.40 untuk CDA-nya. Baik, analisis untuk CDA menguat hari ini di 3,30% di 1.880 dan sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Diki dari Malaysia, kemudian juga tidak menyebutkan nama dan lokasi, nyangkut di 2.227 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.